don't fade. I never wanna look back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Isra di channel Raditya Aceh. Nah teman-teman, mungkin di video saya kali ini ceritanya agak berbeda nih teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi motivasi atau inspirasi buat kalian. Jadi saya akan berbagi cerita sedikit. Nah pengalaman saya pertama memulai ternak kelinci. Nah untuk yang pertama kali saya ternak kelinci itu niatnya sih bukan ternak kelinci teman-teman. Saya cuma ada rezeki sedikit, saya beli kelinci buat keponakan saya. Dia minta kelinci, soalnya dia lihat kelinci dari tetangga. Habis itu saya belilah sekitar 2 pasang itu, kalau di lapak yang jual-jual ternak kayak itulah. Nah pertama itu saya beli, emang sih teman-teman nggak ada kendala apa-apa. Waktu pertama kali itu nggak ada kendala apa-apa, kena mentret nggak ada, kena penyakit lain-lain juga nggak ada teman-teman. Nah kan kalau dari situ kan kita kayak mana, nggak ada kendala apa-apa, alias mungkin berjalan dengan lancar. Tapi waktu itu saya nggak fokus ternak sih teman-teman, ya pelihara segala kadarnya kayak gitu aja. Nah, dan waktu pas usia jalan ke 8 bulan, ada kelinci saya yang lokal waktu itu saya beli udah lahiran teman-teman. Nah, ini anak-anak ini usianya udah 2 tahun lebih nih. Ini udah 2 tahun lebih. Ini kalau nggak salah kali beranak berapa kali juga nggak terhitung nih. Nah mungkin yang 3 ekor lagi udah mati juga, mungkin sekitaran 1 tahun belakangan inilah. Ya mati mungkin waktu itu kan kayak mana ya, pengalaman juga belum ada, penyakit juga belum, masih harus belajar banyak lah dari teman-teman. Nah walaupun ini sekarang saya masih juga belajar teman-teman. Ya mungkin ada kan, kalau dalam dunia ternak ini ada yang profesional juga, nggak ada yang beginner lah. Mungkin teman-teman juga yang di luar sana juga udah berpengalaman, bisa lah sharing-sharing kita ya kan. Nah dan setelah itu kan ada kayak mana, ada dorongan lah, wah ini kelinci udah beranak nih, cobalah kita pelihara lagi. habis beranak mati, wah nggak dinyusui, habis beranak mati. Soalnya waktu kemarin itu saya sistem umbaran, ada satu kandang bekas kandang burung, saya satuin 4 ekor, jadi waktu beranak dia mati, diinjak-injak sama pejantannya. Nah setelah itu saya buatlah saya beli ini kandang ini, belilah kandang ini dari hasil mungkin ada tabungan sedikit. Habis itu ditaruhlah di situ. Kan semakin hari kan semakin banyak pertumbuhannya, mungkin dalam itu berarti masuk ke kandang ini cuma 5 bulan itu kan semakin banyak. Waktu itu juga nggak saya jual, belum saya bisnis atau saya jualkan sih. Habis itu ada beberapa orang yang minta jual, ya saya kasih lah. Habis itu dari hasil penjualan anakan kelinci tersebut, saya buatlah kandang ini. Nah ini kandang ini juga udah mulai keropos nih, pintu-pintunya juga udah lepas, biasanya nggak tahan kena orinya. Dan setelah itu saya beralih ke ras lain lah. Yang pertama saya waktu itu saya beranikan diri coba 2 ras, English Angora sama Red. Nah kan waktu kemarin, waktu pertama kali pelihara kelinci kan nggak ada kendala apa-apa, kena mencret, kena kembung, kena skebis kan nggak ada kendala apa-apa teman-teman. Nah waktu saya pelihara yang jenis Red 2 hari mati. Di situ saya beli yang English Angora 2 hari mati. Wah mencret, ada
yang kena kembung. Wah, kenapa nih? Soalnya waktu itu saya kasih kangkung teman-teman. Nah, walaupun di beberapa peternak ada yang kasih kangkung nggak ada kendala apa-apa, kalau menurut saya sih itu wajar teman-teman. Yang pertama itu udah terlatih dan daya tahan tubuhnya untuk kangkung juga udah terbiasa. Saya juga pernah ngalamin kalau kasih kangkung itu juga nggak kenapa-kenapa. Tapi khusus untuk indukan yang saya lepas tadi itu nggak ada kendala apa-apa. Tapi untuk yang lain kalau kita kasih mencret mungkin beberapa jam silangan udah mencret. Balik lagi topik utamanya. Setelah itu kan mati ada saya beli 2 pasang kelinci ras rek 1 pasang, English Angora 1 pasang. Habis itu kan mati kan kita waktu kayak gitu misalkan udah beli misalkan udah lumayan lah harganya dibandingkan dengan ras yang lokal, kan ada rasa kayak down gitu ya kan, alias jatuh lah kita ya. Habis itu wah, apa ini dilanjutkan apa enggak, jadi kan bertanya-tanya kayak gitu. Karena kita suka, wah beda dengan kalau kita hobi, pasti suka, pasti ada keinginan dan pasti ada jalan lah. Habis itu saya belilah indukannya. Waktu itu emang indukan mahal, kalau nggak salah saya beli kisaran 1,5 juta lah. Itu 1 pasang. Udah saya beranikan diri. Nah, waktu saya beli indukan itu proses kelahirannya juga lama. Saya tunggu sekitaran 5 bulan baru beranak. 5 bulan baru beranak, kita kan terdorong untuk maju, terus maju, alias untuk mengembangkannya. Setelah itu waktu setelah saya beli anakku indukan rek, habis itu kan beranak, wah semangat. Habis itu nggak seperti yang saya bayangkan juga sih, wah ini kenapa nggak mau menyusui, sedangkan yang lokal mau menyusui, ini kenapa nggak mau. Kan kita harus belajar banyak tuh dari peternak yang udah senior. Mungkin kalau di sini di Aceh sih agak kayak mana, ada juga peternak, tapi kan nggak tahu juga, mungkin jaringan sosial media juga kurang memadai, alias kurang memadai ya, nggak ada orang yang bisa dihubungi dan juga nggak kenal kita ya kan. Nah, belajar dari YouTube dan saya bagaimana kombinasikan dengan pengalaman saya. Wah, iya ini benar ya, kata abang ini mungkin harus gini. Dan kita kembangkan. Habis itu wah, jadi rupanya setelah kelahiran kedua mau menyusui. Nah, kan kita itu terfokus lagi untuk meningkatkan produktivitas kelinci tersebut. Habis itu saya belilah 10 induk, 8 indukan, 2 pejantan lokal. Nah, habis itu alhamdulillah cuma 1 yang mati itu. Waktu pembelian 10 ekor indukan lokal itu 1 yang mati, cuma yang betina aja, berarti tinggal 9. Habis itu saya buatlah kandang yang itu ada 4 orang, saya buat kandang yang itu. Habis itu dengan berjalannya waktu semakin hari juga semakin produktivitas juga bertambah, dan kita juga termotivasi. Yang pertama termotivasi dari hasil kerja keras kita untuk memproduktivitas kelinci tersebut. Kita berjalan dengan ekspektasi kita lah, misalkan ini target kita ini mungkin 2 bulan lagi udah ada panen anakan kelinci, atau 3 bulan ini udah panen anakan kelinci. Target kita ini sekian lah. Pokoknya kalau beternak itu harus ada target lah teman-teman. Tapi ingat, target itu 50% aja, nggak usah 100%. Kalau down habis kita nanti. Kan misalkan ada masalah dari alam, mungkin dari apa, kan itu menurut rezeki kita masing-masing. Dan habis itu saya buatlah kandang ini beberapa hol. Setelah itu berjalan keren juga, permintaan yang di sini juga semakin banyak, dan saya buat kayak gini, ada rezeki tambahan ya, saya buat kayak gini biar nggak panis. Mungkin jadi lumayan menguras budget nih, nah, tapi nggak apa-apa lah untuk apa nih, yang pertama ini tahan lama, dan yang kedua juga ada plus minusnya, itu dari pengeluaran
biaya pembuatan kandang juga lumayan, tapi nggak apa-apa lah, ini bisa digunakan tuh dalam waktu panjang. Dan setelah itu mungkin kayak mana ya, mungkin dari pengalaman saya sih baru 10 atau 5% lah baru saya ketahui tentang kelinci. Soalnya kalau kelinci ini harus diperlakukan dengan apa, arti kata dengan suka alias suka, ya harus ada kasih sayang lah. Dalam kata kasih sayang juga harus ada disertai dengan hobi. Tidak, dengan arti kata tidak ada hobi, kita untuk menjalankannya agak berat, teman-teman. Nah, mungkin beberapa orang bisa mengambil keuntungan dari berbisnis kelinci, dan dari situ juga kita juga mungkin ada keluh kesah waktu lihat kelinci, juga ada rasa senang dan lelah kita mungkin dari habis pulang kuliah atau kerja, ya rasa lelah itu hilang waktu kita lihat kelinci. Saya ini peternak kelinci juga orang biasa seperti kalian. Ini cuma yang full, cuma kandang ini. Yang ini juga udah habis, ini tinggal satu pasang lagi. Ini tinggal 4 hole ini yang terisi. Juga ini juga udah nggak digunakan lagi buat kelinci. Ini di atas ini sudah merpati. Dan ini juga merpati. Kalau di bawah ya. Nah, ini tinggal 2 ekor lagi. Mungkin ini yang kosong, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini 13 hole yang kosong. Mungkin nanti saya akan menyisihkan di beberapa ekor anakan kelinci tersebut untuk dijadikan indukan. Ya sebagainya sih saya pasarkan nanti. Ini jenisnya kelinci Rex semua. Ini untuk kedepannya saya nggak akan mencari indukan kelinci lagi sih. Mungkin ini akan menghasilkan dari anakan ini tersebut untuk dijadikan indukan. Yang pertama, lebih baik kita pelihara anakan. Emang itu memerlukan waktu yang lama sih untuk menghasilkan. Ya kita iming-iming kita bisa belajar lah, bisa melihat karakter kelinci tersebut, dan bisa pokoknya waktu ada ada kesan yang berbeda lah waktu kita pelihara dari anakan sampai jadi indukan. Kalau beli bukan emang sih lebih cepat menghasilkan, tapi saya untuk merubah apa tuh penilaian saya terhadap ternak kelinci atau mau berbisnis lah di sini. Nah ini juga mungkin akan saya sisihkan sekitar 7 ekor, 2 jantan, 5 betina. Dan mungkin ini mungkin waktu ini mungkin ada di luar ruangan ini kayak gini. Mungkin ke depan kalau ada rezeki akan saya buat di dalam ruangan, tapi nggak tahu juga lah ke depannya kayak mana, mudah-mudahan ada rezeki. Pokoknya buat teman-teman yang ada di luar sana mungkin ada pengalaman atau cerita, bisa lah tinggalkan di kolom komentar. Mungkin kita bisa belajar bersama lah dari pengalaman teman-teman, dan dari teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya. Ya intinya jangan mudah menyerah lah, apapun itu yang teman-teman lakukan, pokoknya jangan mudah menyerah. Nah itu saja mungkin video dari saya. Mungkin kalian suka bisa di like atau di share, bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Nah sebelum kalian meninggalkan video ini, tolong subscribe channel Raditya Aceh. Semoga bisa mensupport kami dalam membuat video tentang kelinci.